Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 di materi piutang dagang ya. Kita mulai di materi piutang dagang. Di sini ada macam-macam piutang, klasifikasi dari piutang. Yang pertama adalah piutang dagang atau accounts receivable. Itu biasanya digunakan untuk mencatat penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi ini biasanya waktunya sangat singkat ya. Itu kita masukkan di rekening piutang dagang. Kemudian yang kedua itu adalah vessel tagih atau kadang ada yang menyebut piutang vessel atau notes receivable. Biasanya digunakan untuk memberikan kredit, tapi nanti ada semacam perjanjian secara tertulis ya atau promissory note. Jadi ada perjanjian secara tertulis antara pihak yang berutang dengan pihak yang diberi utang. Itu nanti dengan namanya piutang wesel atau wesel tagih. Ada beberapa piutang lainnya seperti piutang bunga, piutang pajak maupun piutang kepada karyawan. Kemudian kita mulai dari piutang. Hari ini kita akan membahas tentang piutang dagang atau piutang usaha ya. Nanti untuk piutang yang lainnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama mengenai pengakuan piutang usaha. Biasanya kalau ini biasanya digunakan untuk perusahaan dagang. Misalkan begini, terjadi transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Kalau secara kredit atau misalkan ada perusahaan yang menggunakan dengan termin atau syarat pembayaran. Misalkan dengan penjualan dengan termin pembayaran atau syarat pembayaran misalkan 2/10 N/30. Nah, misalkan kalau ada syarat pembayaran 2/10 N/30, berarti itu adalah penjualannya adalah secara kredit. Apa artinya 2/10 N/30? 2/10 apabila pembeli itu bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka pembeli itu memperoleh diskon 2%. Dan jangka waktu kredit adalah 30 hari. Itu kalau 2/10 N/30. Ada banyak syarat pembayaran ya. Nah, itu kalau ada syarat pembayaran seperti itu, maka itu adalah penjualannya adalah secara kredit. Nah, kalau secara kredit, maka kita belum menerima uang kas, masih berupa piutang. Maka di situ jurnalnya piutang. Jadi piutangnya bertambah. Piutang bertambah karena termasuk aktiva, maka piutang bertambah di sebelah debit. Ini di sebelah debit. Kemudian karena itu transaksi penjualannya kan bertambah ya. Di penjualan bertambah di sebelah kredit. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau terjadi penjualan secara kredit, maka piutang dagang atau piutang usaha pada penjualan atau account receivable pada sales. Kemudian yang kedua, apabila barang yang sudah kita jual ternyata secara kredit tadi ternyata ada barang yang tidak cocok dengan si pembeli atau ada barang yang dikembalikan, maka jurnalnya kalau ada barang yang dikembalikan maka itu termasuk retur penjualan. Ada retur pembelian, ada retur penjualan, tapi karena kita berada di materi penjualan yang sudah kita jual itu dikembalikan, maka muncul rekening retur penjualan. Karena tadi penjualan secara kredit, maka piutangnya kita kurangi. Maka jumlahnya adalah retur penjualan pada piutang usaha. Itu mencatat retur penjualan. Kemudian jurnal untuk mencatat pada saat menerima pembayaran dari si pelanggan. Nah, kalau seandainya pelanggan itu membayar dalam jangka waktu, masih dalam jangka waktu potongan ya, nih mendapatkan potongan. Nah,
maka potongan itu mengurangi jumlah kas yang kita terima. Jadi nanti potongannya kalau seandainya dalam contoh tadi misalkan 2/10 N/30, maka potongannya adalah 2%. 2% dari jumlah piutang yang kita bayarkan, yang dibayar ya. Jadi maka jurnalnya adalah kas, kemudian potongan penjualan. Potongan penjualan adalah 2% dikalikan dengan berapa tadi jumlah piutang, kemudian pada piutang dagang. Jadi jumlah potongan penjualan mengurangi jumlah kas yang kita terima. Kemudian berikutnya, ini kalau perusahaan transaksi penjualan kredit di perusahaan jasa. Ya, jadi piutang usaha pada pendapatan jasa. Ini kalau penjualan secara kredit. Kemudian dari piutang usaha, piutang yang kita berikan kepada si pelanggan, nah itu kemungkinan ada yang bisa tertagih, ada yang tidak bisa tertagih. Ya, ada dua kemungkinan, bisa ditagih atau tidak bisa ditagih. Kalau misalkan ada kemungkinan tidak bisa ditagih, maka kita masukkan dalam rekening beban piutang tak tertagih. Nah, itu yang tidak tertagih ya. Nah, di sini nanti kita mempelajari adanya piutang yang tidak tertagih. Di sini ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Kalau apa bedanya antara metode langsung dengan metode cadangan? Kalau metode langsung itu bahwa piutang itu benar-benar sudah tidak bisa ditagih. Nah, karena perusahaan itu misalkan bangkrut. Itu jadi kalau perusahaan bangkrut kan kita tidak mungkin untuk menagih lagi. Jadi karena perusahaannya bangkrut dan piutangnya tidak mungkin bisa tagih lagi, maka kita gunakan metode langsung. Jadi langsung dihapuskan. Karena langsung dihapuskan, maka jurnalnya seperti ini. Beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Jadi langsung mengurangi jumlah piutang kita. Atau kadang ada yang menjurnal beban kerugian piutang. Nah, itu ada juga yang menjurnal beban piutang tak tertagih, itu boleh. Nah, itu beban kerugian piutang pada piutang usaha. Jadi langsung mengurangi jumlah piutang kita. Itu kalau metode langsung. Jadi benar-benar ini diterapkan apabila benar-benar bahwa piutang itu tidak bisa tertagih dengan berbagai alasan. Yang kedua, metode cadangan. Jadi kita kalau metode cadangan itu kita mengestimasi berapa yang kemungkinan itu tidak bisa ditagih. Ya, ini kemungkinan. Jadi kita baru mengestimasi berdasarkan dari pengalaman masa yang lampau. Maka kita mengestimasi kemungkinan berapa sih yang tidak bisa ditagih itu. Nah, ada beberapa cara ya. Nanti kita bahas dengan beberapa metode. Ini kalau misalkan untuk metode cadangan, karena kita baru mencadangkan, maka jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Atau ada jurnal juga yang menjurnal beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jadi harus sinkron ya. Kalau beban piutang tertagih pada cadangan piutang tak tertagih atau beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang itu sama. Kemudian seandainya perusahaan itu sudah menghitung estimasi piutang tak tertagih, ternyata pelanggan itu memang benar-benar tidak bisa membayar, maka harus kita hapuskan. Maka yang tadi cadangan itu kita jurnal di sebelah kredit, maka kita hapuskan. Maka kalau kita menghapuskan, maka jurnalnya kita balik di sebelah debit. Maka nanti setelah membuat jurnal berikutnya ini, cadangan kerugian piutang di sebelah debit, maka saldo cadangan piutang tak tertagih saldonya menjadi 0. Kemudian kenapa? Karena ini benar-benar tidak bisa membayar. Kemudian piutang yang bersangkutan kita
kreditkan, maka kita kurangkan. Seperti itu. Kemudian kadangkala perusahaan yang itu sudah menghapus piutang usahanya, ternyata pelanggan tadi yang tadinya kemungkinan tidak bisa membayar, ternyata dia itu mempunyai iktikat baik untuk membayar hutangnya. Nah, sebagian hutangnya. Maka yang dilakukan oleh perusahaan adalah membuat jurnal pembalikan. Yang tadi pada saat membuat jurnal ini yang benar, yang bahwa pelanggan itu tidak bisa membayar piutangnya atau membayar hutangnya, maka jurnalnya adalah cadangan piutang tak tertagih pada piutang usaha. Nah, setelah ada pernyataan dari si pelanggan bahwa dia akan membayar hutangnya, maka langkah pertama adalah kita membuat jurnal pembalikan dengan dibalik dari piutang usaha pada cadangan piutang tak tertagih. Kemudian langkah kedua, kita baru menerima kas dari hasil penagihan piutang tersebut dengan jurnal kas pada piutang usaha dari si pelanggan. Jadi ada dua langkah. Yang pertama jurnal pembalikan, yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Nah, ini cara menentukan besarnya estimasi atas piutang yang tak tertagih. Di sini ada dua cara. Berdasarkan persentase tertentu dari jumlah penjualan. Nah, ini biasanya berdasarkan data yang lampau ya, dari data historis. Kemudian yang kedua, sebesar persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Jadi ada dua cara untuk menentukan besarnya estimasi piutang tak tertagih. Yang pertama dari jumlah penjualan, persentase tertentu dari jumlah penjualan, atau persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Nah, ini kalau dari jumlah piutang usaha, maka berdasarkan persentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha, atau dengan berdasarkan umur piutang. Nah, ini cara menghitung berapa estimasi piutang usaha, piutang yang tak tertagih. Nah, kita lihat contoh seperti ini. Ini misalkan dari saldo piutang usahanya, piutang dagangnya adalah 105.000. Kemudian diestimasi 4.000 itu tidak dapat tertagih, kemungkinan tidak dapat tertagih. Maka kita buat jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan piutang tak tertagih sebesar tadi estimasinya. Jadi itu ini kalau contoh ini sudah ditentukan besarnya piutang tak tertagih, kemungkinan dari estimasi ya. Jadi ini sudah kita tentukan berapa piutangnya yang kemungkinan tidak bisa tertagih. Maka di jurnal beban atau beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, atau beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih itu sama ya. Kemungkinan jadi kemudian jumlah piutang tak usaha yang bersih adalah di neraca nanti munculnya adalah jumlah piutang tadi kan 105.000. Kemudian cadangan piutang tak tertagihnya adalah 4.000, maka nilai bersih dari piutang itu adalah 101.000. Itu nilai bersih atau nilai bukunya. Kemudian contoh berikutnya, misalkan di sini piutang dari Tuan John 610 dianggap benar-benar tidak dapat tertagih. Nah, ini kalau yang contoh tadi lah kemungkinan tidak bisa tertagih, kalau sekarang ini benar-benar tidak dapat tertagih. Maka dengan metode cadangan, maka jurnalnya adalah cadangan atau penyisihan piutang tak tertagih pada piutang dagang dari si pelanggan tadi. Ini kalau memang benar-benar tidak bisa ditagih dengan metode cadangan. Kemudian berikutnya, melakukan pencatatan kembali piutang
yang telah dihapuskan karena ternyata piutang tersebut dapat ditagih. Nah, yang tadi sudah dihapuskan ternyata sekarang bisa ditagih. Maka kita balik ya. Kalau tadi adalah pada saat akan itu nggak bisa ditagih, maka zonanya adalah penyisian atau cadangan piutang tak tertagih pada piutang dagang. Nah, ternyata piutang tersebut dapat ditagih, maka kita jurnal piutang dagang pada penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang. Kemudian pada saat menerima kasnya, tadi kan jurnal pembalikan. Nah, sekarang pada saat menerima kasnya adalah kas pada piutang dagang. Jadi ada 2 langkah ya. Membuat jurnal pembalikan, kemudian mencatat penerimaan kasnya. Berikutnya, mengestimasi piutang tak tertagih. Nah, di sini berdasarkan persentase dari penjualan. Contoh, misalkan penjualan kredit. Nah, ini kalau misalkan mencari persentase dari penjualan, kita ingat karena piutang itu muncul dari penjualan secara kredit, maka nanti kalau kita menemui kasus, misalkan diestimasi sekian persen dari saldo penjualan, maka yang saldo penjualan itu kita kalikan dari penjualan secara kredit. Kenapa? Karena piutang itu muncul dari penjualan secara kredit. Nah, di sini penjualan kreditnya adalah misalkan 3 juta. Kemudian diestimasi 1% itu tidak dapat tertagih. Maka kita catat jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar 30.000. Dari mana asalnya? Itu adalah 1%. Jadi 1% dikalikan dengan jumlah penjualan secara kredit. Ingat ini secara kredit ya. Jadi 1% persentasinya dikalikan dengan jumlah penjualan kredit. Maka kita jumlahkan sebesar 30.000. Kemudian berikutnya berdasarkan estimasi berdasarkan analisis piutang. Misalkan diestimasi bahwa 3.390 dari piutang yang akan tidak dapat tertagih. Di sini saldo piutang tak tertagih sekarang adalah 510. Jadi berapa piutang yang tidak tertagih? Jadi dikurangi ya. Jadi saldo piutang tak tertagih di neraca adalah 510. Bahwa jadi yang benar-benar tidak bisa tertagih adalah sebesar 2.880. Asalnya dari 3.390 dikurangi 510. Maka di jurnal beban piutang tak tertagih pada penyisian atau cadangan piutang tak tertagih. Ini. Nah, sekarang kita berdasarkan analisis umur piutang. Analisis umur piutang. Jadi kalau analisis umur piutang ini kita harus membuat tabel ya. Di sini ada nama pelanggan. Kemudian jumlah piutang itu berapa. Kemudian kita rinci yang belum lewat jatuh tempo itu berapa. Yang sudah lewat jatuh tempo ini kita rinci lagi. Yang lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari itu berapa? Jumlahnya berapa? Yang lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari itu berapa? Dan seterusnya. Nah, ini sampai dengan setahun. Ya, misalkan. Lebih setahun itu berapa? Nah, kemudian kita masukkan. Misalkan dalam contoh ini misalkan yang untuk di sini ada 3 nasabah. Dari 3 nasabah ini, misalkan nasabah A 150.000, nasabah B 610, nasabah C 470. Kemudian yang dari 3 nasabah ini yang belum lewat jatuh tempo itu hanya yang C, tuan C.
itu yang belum lewat jatuh tempo 470. Kemudian yang lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari kosong. Yang lewat 31 sampai 60 hari ini yang pelanggan A itu 150. Kemudian yang lewat 61 sampai 90 hari kosong. Yang lewat 91 sampai 180 hari itu misalkan pelanggan C, ya, pelanggan B ya, itu sebesar 350 dolar, dan yang lewat 181 sampai 365 hari itu 260 dolar. Itu dari saldo di pelanggan. Kemudian kita jumlahkan. Misalkan kita jumlahkan semuanya. Jadi saldonya adalah saldo piutangnya adalah 160 dolar. Bukan 160 dolar ya. Itu adalah pelanggan D. Di jumlah piutangnya adalah 86.300 dolar. Nah, kemudian yang belum lewat jatuh tempo sekian itu kalau misalkan contoh kita jumlahkan semuanya, ternyata yang belum lewat jatuh tempo misalkan di 75.000. Yang lewat 1 sampai 30 hari jumlahnya adalah 4.000. Yang lewat 31 sampai 60 hari adalah 3.100 dan seterusnya. Kemudian kita menghitung berapa jumlah estimasi piutang tak tertagih. Misalkan dalam contoh ini, dalam perusahaan ini misalkan ada ketentuan bahwa yang belum lewat jatuh tempo nanti 2%. Yang 1 sampai 30 hari 5% dan seterusnya. Kemudian kita mencari berapa jumlah semuanya, maka kita kalikan. Yang belum lewat jatuh tempo berarti kan 2%. Berarti 2 dikalikan 75.000. Nah, ini 2 kali 75.000. Jadi ini kita kalikan. Jadi saat persentase dikalikan dengan jumlah, nah ini kita kalikan ini. Kemudian yang sama dengan 2% kali 75.000 sama dengan 1.500. 5% kali 4.000 sama dengan 200. 10% kali 3.000. Nah ini semua kita kalikan. Ini sama dengan di sini. 30% ke ini sama dengan, nah ini semuanya ya. Nih, kita kalikan semua sama dengan ini. Nah, kita kalikan semua, kemudian ini kita jumlahkan. Sama dengan, nah setelah kita ketemu berapa jumlah, kita kalikan dengan piutang tak tertagih, kemudian dikalikan dengan berapa persen, maka kita ketemu hasilnya berapa dolar. Kita jumlahkan, misalkan yang belum lewat jatuh tempo adalah sekian ribu, yang lewat 1 sampai 30 sekian ribu, nah kita jumlahkan, jumlahnya adalah 3.390 dolar. Maka setelah kita ketemu ini, nah ini 3.390 dolar, maka kita buat jurnalnya. Maka jurnalnya adalah piutang beban kerugian piutang 3.390 pada cadangan kerugian piutang 3.390. Ini kalau jadi ini yang kita buat jurnalnya adalah sebesar 3.390. Maka jumlah piutang bersihnya di neraca adalah piutang bersih tadi 86.300 dikurangi cadangan kerugian piutangnya adalah 3.390, maka piutang bersihnya adalah 82.910. Jadi ini yang jumlah di neraca, jumlah piutang yang ada di neraca. Nah,
Jadi itu penjelasan dari saya mengenai piutang dagang. Untuk piutang wesel nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.